Banyak sekali hewan yang memiliki kemiripan. Namun jangan salah, mirip bukan berarti sama. Dalam berita berikut ini, Dolpino akan tayangkan beberapa hewan yang terlihat serupa tapi tak sama. Katak dan kodok. Banyak yang salah menduga kalau katak dan kodok adalah hewan yang serupa. Padahal sebenarnya mereka adalah hewan yang berbeda. Anggapan jika katak dan kodok serupa mungkin dikarenakan kodok dan katak termasuk hewan amfibi dan sifat mereka yang sama, yaitu selalu melompat ketika berpindah tempat. Katak memiliki tubuh langsing, berkulit tipis dan basah, serta memiliki lompatan yang jauh karena kaki belakangnya yang panjang. Sedangkan kodok bertubuh gempal, berkulit tebal dan kering, serta berkaki belakang pendek. Kodok dapat hidup tanpa air sekalipun. Beberapa kodok mempunyai racun yang berakibat fatal jika seseorang yang terkena. Kura-kura dan penyu. Kura-kura dan penyu memiliki perbedaan yang cukup menonjol. Kura-kura memiliki 4 kaki yang dilengkapi oleh kuku-kukunya. Kura-kura hidup di daerah perairan seperti sungai ataupun kolam. Sesungguhnya kura-kura adalah hewan yang hidup di darat, namun mereka dapat juga sesekali masuk ke dalam air. Berbeda dengan kura-kura, penyu hidup di dalam laut dan sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut. Penyu hanya sesekali saja kembali ke darat untuk bertelur. Penyu memiliki 4 tungkai yang berbentuk dayung untuk berenang. Bebek dan angsa. Bebek memiliki paruh berbentuk lebar dan memiliki lamelae yang berguna sebagai penyaring makanan. Tubuh bebek berlekuk dan lebar. Ia memiliki leher yang relatif panjang meskipun tidak sepanjang angsa. Sayap bebek sangat kuat dan umumnya pendek. Hanya beberapa bebek saja yang tidak bisa terbang. Contohnya seperti bebek asal Indonesia. Berbeda dengan bebek, angsa adalah salah satu burung air terbesar yang dapat terbang. Secara proporsional, ukuran angsa lebih besar dari bebek. Ia juga memiliki kaki dan leher yang panjang dibanding bebek. Nah, teman, masih ada lagi nih lanjutan cerita si rajungan dari Laut Takalar. Disimak ya. Teman, sekarang Dolpino mau kenalin hasil-hasil laut dari Sulawesi. Masih sobat Dolpino juga lah. Dan tanpa basa-basi, langsung kita mulai aja. Nah, kakak itu lagi nangkap apa nih? Hati-hati! Kan, malah digigit. Dolpino juga bilang apa? Wih, nyari apa itu? Ada yang gerak itu. Ayo, tangkap, jangan sampai lepas. Awas, kayaknya yang dicari rada-rada berbahaya deh. Oh, jadi ini tuh yang dicari. Ada yang udah kenal belum sama si capit satu ini? Masih belum kelihatan jelas juga. Oke, kita liatin ke teman-teman di rumah. Kayak apa sih tangkapan teman Dolpino ini? Anak-anak di sekitar daerah ini biasa menangkap kepiting rajungan. Selain rasanya lezat, si perenang handal ini dianggap sebagai predator ikan-ikan di sekitarnya. Untuk bisa menangkap si capit tajam ini juga nggak sembarangan loh. Butuh kehati-hatian. Pakai jaring atau perantara supaya si rajungan ini tidak dapat langsung menggigit kita. Ngomong-ngomong nih, kalian tahu nggak sih bedanya kepiting rajungan dengan kepiting lainnya? Nih, perhatiin ya, badan kepiting rajungan hingga kakinya lebih lonjong dan lebih panjang dibandingkan kepiting-kepiting lainnya. Selain itu, kepiting
di darat dan di laut. Sedangkan kepiting rajungan gak bisa tahan lama-lama kalau keluar dari air. Kakak, ayo masukin rajungannya ke jaring supaya gak kabur lagi. Di alamnya, kepiting rajungan menyukai air laut bersuhu cukup dingin dan daerah berpasir. Perhatikan ya. Yang ini adalah ibu rajungan loh. Rajungan betina ini sedang membawa telur-telurnya di badannya. Kepiting rajungan ini memiliki sistem pertahanan yang unik, yaitu dengan membenamkan dirinya ke dalam pasir dan hanya menyisakan kedua matanya di permukaan pasir. Dengan posisi kayak gini, kepiting ternak ini bisa tetap memantau pergerakan musuh maupun mangsanya. Keren juga penyamarannya. Bahkan batu karang di sekitarnya juga bisa dipakai sebagai tempat persembunyian si daging empuk ini. Teman, ternyata rajungan ini juga bisa dibudidayakan loh. Mau tahu? Don't go anywhere. Hoi, Paman, lagi ngapain nih? Keren banget atraksinya. Jalan di atas sebatang kayu. Pasti suka lihat sirkus ya. Maaf Paman, kirain pemain sirkus. Ternyata mau mencari indukan rajungan yang sudah bertelur. Oh iya teman, saat ini Delpino sedang berada di balai budidaya air payau, tepatnya di Crab Center Takalar. Disinilah rajungan dapat dibudidayakan karena rasanya lezat dan kandungan gizinya tinggi. Permintaan masyarakat akan rajungan semakin tinggi loh. Ayo teman, cari yang teliti ya. Soalnya tidak semua rajungan ada telurnya. Bagaimana Paman? Sudah ketemu telur rajungannya? Delpino udah penasaran nih. Nah, sepertinya sudah ketemu rajungan yang ada telurnya tuh. Telur rajungan terletak di bawah cangkang perut induk betina. Hati-hati Paman pegangnya, nanti dicapit loh. Kok rajungan ditaruh di dalam kotak-kotak kayu? Buat apa ya? Oh, ngerti sekarang Delpino. Kotak-kotak kayu ini adalah buat indukan rajungan, agar indukan tidak saling melukai dan bertelur dengan baik. Induk yang sudah bertelur tadi kemudian akan dibawa ke ruangan khusus penetasan dan mendapat perlakuan spesial. Lalu dimasukkan dalam bak khusus selama kurang lebih 7 hingga 10 hari sampai telurnya menetas. Satu kali musim bertelur, seekor betina bisa menghasilkan lebih dari 500.000 telur. Wah, banyak banget ya. Nah, seperti ini rajungan-rajungan yang baru menetas. Wih, banyaknya. Rajungan yang baru menetas disebut zoea. Zoea ini belum memiliki badan utuh dan bentuknya sangat kecil. Delpino penasaran nih, bagaimana ya memberi makan zoea yang kecil begitu? Kebetulan nih, itu ada Paman yang sedang menyiapkan pakan untuk zoea. Makanannya adalah rotifer dan artemia. Kita lihat sebentar, apa itu artemia? Nah, artemia ini adalah telur krustasea remik yang dibekukan, dimasukkan ke dalam air
asin untuk ditetaskan. Kemudian tunggu selama 24 jam. Langkah selanjutnya harus disaring dulu. Nah, banyak juga hasilnya. Bentuk artemia sulit dilihat dengan mata telanjang karena kecil sekali. Saking kecilnya, artemia hanya dapat dilihat lewat mikroskop.